Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ahad 23 Rabiul Awal 1442 Hijriah, 8 November 2020. Kita sedang berada di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang. Di sini ada fasilitas tempat main untuk anak-anak. Saya akan kembali ke Jakarta untuk kembali bekerja, mungkin hanya sebulan, baru nanti kita balik lagi ke Tanjung Pinang. Kita sedang take off, jangan lupa ketika dalam kondisi menanjak kita berzikir Allahu Akbar. Bagi rekan-rekan yang ingin tahu bagaimana proses melakukan perjalanan di masa pandemi, bisa link video di atas. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share, serta komen untuk perkembangan channel kami. Dan tetap kami sarankan jika memang tidak ada keperluan untuk bepergian, tunda dahulu. Dan jika memang harus melakukan bepergian, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap jaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun. Dan kita sedang dalam proses untuk landing, dan sunnah ketika jalanan menurun, maka kita berpikir subhanallah. Dari pihak maskapai pun mengatur jarak duduk, yaitu diselingi bangku kosong. Jadi itu upaya yang cukup positif dari pihak maskapai. Dan saya sarankan untuk mengikuti anjuran ataupun arahan dari awak kabin, baik ketika masuk ke dalam pesawat maupun keluar dari pesawat. Mereka melakukan untuk keselamatan kita bersama, jadi kita harus mendukung mereka juga. Bagi rekan-rekan yang masih bisa bekerja di masa pandemi ini, banyak-banyak bersyukur karena banyak perusahaan itu dia tutup. Makanya kita harus support dari perusahaan tempat kita bekerja. Dan kita ini sedang proses landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Tetap di tempat duduk dan kita menunggu instruksi ataupun arahan dari awak kabin selanjutnya. Kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta di Tangerang, Banten. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin, untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh, dan sebelum meninggalkan pesawat pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda, tidak ada yang tertinggal. Perlu kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan, setelah pintu pesawat dibuka dan sarana garba rata atau tangga telah tersedia, maka kami akan mengatur alur penurunan tamu yang hendak turun dari pesawat. Kami akan mempersilakan penumpang pada 5 baris kursi pertama, kemudian diikuti dengan tamu pada 5 baris kursi berikutnya, dan seterusnya.
Kami juga menghimbau kepada seluruh tamu Lion Air untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas hingga tiba urutan sesuai dengan alur yang telah kami tentukan. Dan mohon untuk tetap menjaga jarak dengan tamu lainnya saat hendak turun dari pesawat. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Dan saat ini kita sedang berada di Terminal 2. Jadi selama masa pandemi ini, semua penerbangan domestik terpusatkan di Terminal 2. Sampai di gedung terminal, kita segera siapkan dari barcode e-hack kita, karena itu nantinya akan di-scan oleh petugas di bandara ini. Jadi kita siapkan supaya nanti antrian tidak panjang. Mengisi e-hack itu pilihan yang lebih efisien, lebih cepat ketimbang kita mengisi deklarasi kesehatan secara manual. Tetap jaga jarak dengan pengguna bandara lainnya dan sebisa mungkin kurangi intensitas komunikasi dengan orang lain. Terlihat di depan ini sudah ada petugas yang akan men-scan dari barcode e-hack kita. Jadi kita siapkan dari sekarang. Terima kasih. Apa? Jadi kita langsung menuju ke tempat antrian kendaraan umum. Jadi untuk di masa pandemi ini saya sering gunakan taksi, tapi kalau sebelum-sebelumnya saya gunakan bis Damri ataupun bis Sinar Jaya karena posisi rumah saya di Jawa, di Bogor. Nampak kegiatan di bandara begitu sepinya karena masih sedikit orang yang melakukan perjalanan di masa pandemi ini. Semoga saja bisnis penerbangan masih bisa berlanjut. Saat ini kita sudah dalam taksi dalam perjalanan. Terlihat ini situasi dari jalanan di ibu kota. Di sebelah kiri kita itu adalah Pasar Semanggi. Dan ini kita sedang di daerah Pancoran. Di sini juga terdapat kantor pusat kita, dan ini adalah patung selamat datang atau dibilang patung Pancoran. Dan di taksi ini juga dia kasih iklan penjualan dari taksi bekas yang mungkin di kisaran 70 ke 80 juta, karena di Bluebird penggantian unit itu tiap 5 tahun sekali. Jenis yang dijual adalah limo, atau kalau yang versi untuk umumnya adalah Vios, kemudian Nissan Almera. Kalau rekan-rekan lihat di sebelah kiri kita itu adalah jalur untuk LRT, dan di sebelah kiri kita ini adalah Tamini Square, dan ini adalah
stasiun LRT yang ada di Taman Mini. Jadi untuk sementara dia hanya sampai ke Cibubur. Jadi itu arahnya adalah Cibubur ke Cawang, atau nantinya akan dilanjut dari Cawang ke Dukuh Atas. Jadi kita masih di Jalan Tol Jagorawi atau Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Di depan ini adalah rest area Cibubur. Lumayan lengkap, ramai bagi orang-orang yang ingin melakukan wisata ke Bogor. Biasanya mereka singgah dulu di rest area ini. Di depan ini adalah jalur keluar ke arah Cibubur, Jonggol, dan Cilengsi. Dahulu di zaman Pak Harto, Jonggol itu sempat ingin dijadikan sebagai ibu kota. Namun sekarang di eranya Pak Jokowi, beliau ingin membuat atau memindah ibu kota ke daerah Kalimantan. Demikian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.